Sampai hari ini semangat pelayanan itu tidak turun, walaupun kepalanya agak tertikam sekarang, agak nyut-nyut karena kurang tidur. Perjalanan udara, darat, dan laut sekaligus untuk sampai di sini. Tapi melihat wajah-wajah yang penuh sukacita ini, melihat orang-orang yang sangat antusias ini, oh haleluya, saya lupa itu capek, saya lupa itu kepala tertikam, sebab saya percaya di tengah-tengah kita ada hadirat Allah Tritunggal. Hadiratnya dahsyat, sanggup membuat hati yang susah jadi gembira, kekuatan yang lemah menjadi semangat. Amin. Maka kita harus gunakan kesempatan ini baik-baik. Dalam bahasa Yunani kalau bicara kesempatan, ada kronos, ada kairos. Kalau kronos itu melahirkan kata kronologi, urut-urutan. Tapi kalau kairos itu waktu Tuhan yang kalau tidak dimanfaatkan Anda rugi besar. Kan dia akan pergi seperti air mengalir, tidak akan ada di posisi yang sama. Jadi kalau Tuhan kasih kairosnya malam ini bukan sekedar kronos, ini kairos, ini kesempatan. Firman Allah berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16. Kata pergunakan dia pakai kata Yunani exagoroso. Exagoroso itu artinya tebuslah, selamatkanlah waktumu. Puji Tuhan, salam. Satu anugerah yang luar biasa, saya bersama istri dalam perjalanan yang cukup melelahkan sebagai manusia. Kami harus tinggalkan Kupang pada hari Senin sore, lalu nginap beberapa jam di kota Makassar. Dan setelah itu, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, seturut schedule penerbangan kami jam 4.20 waktu Indonesia Tengah, pagi-pagi benar kami harus menuju Manokwari, dan sampai kurang lebih jam 8:20. Lalu kami langsung melakukan perjalanan dari kota Manokwari ke Ransiki, di sekitar Gunung Botak. Ya, lalu menunggu speedboat yang diutus oleh keluarga besar masyarakat Wondama, khususnya Pak Bupati atau semua panitia, dan speedboatnya enak sekali. Kami menikmati perjalanan, bahkan saya bisa berjalan di speedboat sambil berdoa 1 jam dalam perjalanan. Buat saya itu anugerah yang luar biasa. Dan sampai di sini tadi cuaca ngeri-ngeri sedap, tapi ternyata kita tahu itu hanya pemanasan. Amin. Tuhan sedang memberkati, karena lagu Kidung Jemaat bilang ada yang namanya hujan berkat. Amin. Jadi itu hujan berkat, semua atas izin Allah. Allah pegang kendali, dia adalah sutradara agung yang menulis skenario terbaik bagi setiap milik kepunyaannya. Secara khusus semua masyarakat Wondama di tanah peradaban ini, kita percaya bahwa semua kita yang percaya Yesus, kita adalah biji mata Allah. Amin, saudara-saudara. Dan saya bersuka cita sudah sering ke tanah Papua Barat, dan hari ini baru pertama kali ada di sekitar Teluk Wondama ini. Ini anugerah yang luar biasa, dan tentu kalau Tuhan berkehendak ini bukan yang pertama. Kita akan terus bermitra demi manusia dalam Kristus yang terus mengingat sejarah 99 tahun yang lalu. Amin. 25 Oktober 99 tahun yang lalu, di sini Tuhan memakai hambanya Ishak Samuel untuk membawa satu terobosan yang luar biasa
dan dimulailah peradaban di tanah Papua. Amin. Dan kalau saya baca-baca tentang apa itu peradaban, saudara-saudara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peradaban itu artinya kemajuan kecerdasan atau kebudayaan lahir batin, atau dapat juga diartikan sebagai hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Atau mungkin ada arti-arti lain yang bertalian dengan arti yang diangkat oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi apapun itu, kita mensyukuri bahwa itu pasti adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Mengingat hambanya Ishak Samuel adalah seorang hamba Tuhan dan luar biasa. 99 tahun lalu itu dia diutus Tuhan untuk datang mendidik, mengajar saudara kami di Papua ini untuk bisa baca, tulis, dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu luar biasa. Seperti doa dari pendeta Rian tadi bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan menarik, dalam KKR memperingati, ya, dalam rangka memperingati HUT ke-99 peradaban di tanah Papua, tema yang luar biasa yang diangkat oleh panitia yaitu kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, menjadikan manusia hidup dalam peradaban seturut Kolose pasal 3 ayat 5 dan ayat 10. Nah, dari nats yang disiapkan, saya mau baca ayat 10-nya saja, satu ayat buat kita sebagai nats pembuka pada malam ini. Namun sebelumnya, bagi yang belum kenal, kalau mungkin 1-2 orang di sini pernah lihat kami di media sosial, karena memang sekarang melayani Tuhan tidak bisa lagi hanya di mimbar gereja masing-masing, tapi dengan adanya media sosial, sebisa mungkin amanat agung Kristus dilakukan secara maksimal selagi masih ada kesempatan. Karena firman Tuhan berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selagi masih siang, karena akan datang malam tidak ada seorang pun dapat bekerja. Saya ini adalah tipe hamba Tuhan jemput bola, ya. Kalau diundang seperti ini, bagi saya ini bonus-bonus yang ada dalam skenario Tuhan. Tapi saya tipe pelayan yang suka bikin apa-apa demi Injil. Saya berkhotbah di radio, itu bukan radio yang undang, saya yang pergi tawarkan diri. Saya khotbah di televisi, bukan pihak televisi yang undang, saya pergi tawarkan diri. Saya punya pola pelayanan di NTT, di Kota Kupang, namanya road gang to gang. Keliling dari satu gang ke gang yang lain, cari yang paling kepala angin di gang itu, yang paling kepala batu, yang paling pengaruh, yang paling senior, datang. Karena mereka juga kenal, karena saya background atau masa lalu latar belakang saya juga sangat hancur, maka saya melakukan pelayanan kontekstualisasi, ya, memanfaatkan pertemanan di masa lalu. Lalu saya datangi kepala-kepala geng di situ, kepala-kepala gang, dan saya bilang saya mau bikin KKR di sini, boleh atau tidak? Aduh kawan, aduh Pak Pendeta, kami rasa kami tidak layak. Lalu saya bilang, memangnya siapa yang layak? Saya juga tidak layak. You kan tahu saya punya latar belakang, kita 11-12 satu merek. Tapi hari ini kalau saya jadi pendeta, saya tidak pernah lupa sejarah. Dari mana saya diambil? Seperti Daud tidak pernah lupa sejarah. Kenapa tahu-tahu dia menjadi orang nomor 1 di Israel? Dari mana Allah ambil dia? Dari antara binatang-binatang. Dia adalah gembala kambing domba.
bau kambing, bau domba, tapi Allah angkat, Allah promosi, Allah pakai selama 40 tahun menjadi raja, orang nomor 1 di Israel. Tidak boleh lupa sejarah, termasuk orang Wondama. Tidak boleh lupa sejarah, secara khusus 99 tahun yang lalu. Ini daerah bersejarah. Sejarah itulah maka saya datang dan mulai terjadi KKR di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kampung-kampung. Di Kupang itu kan kampung banyak, ada Oepura, Naikola, Nun Bondela, Nun Hila, Fatu Feto, Oebufu, Oebobo, Oeba. Tinggal kita bikin seperti ini saja. Oeba bermasmur, Fatu Feto bermasmur, Oepura bermasmur. Nah saya tinggal di Oepura, aduh, itu tempat satu kampung tahu saya. Waktu saya bikin Oepura bermasmur, penuh sesak jalan raya, macet total, minta izin di Pak Wali Kota. Awalnya Wali Kota tidak mau kasih izin, tapi saya bilang, orang gestrek motor yang jatuh kepala pica di aspal strat, kok Pak Wali Kota kasih izin, kita KKR beritakan Injil, kenapa tidak kasih izin? Tutup barang 1-2 malam. Pak Wali Kota bilang kalau begitu jadi tutup, maka tutup. Oh iya dong, acara yang lain-lain yang tidak ada hubungan dengan kekekalan, yang hanya berkaitan dengan emosi sesaat, pemerintah habis-habisan. Harusnya kalau untuk kerajaan Allah, untuk Injil Kristus, untuk mendorong manusia hidup dalam peradaban, pemerintah harus lebih total. Itu bahasa kerennya adalah power to evangelism. Pakai kuasa, pakai jabatan untuk Injil Kristus. Maka tutup jalanlah. Manusia padat, tapi sebenarnya mereka datang bukan mau mendengar Injil saja. Mereka mau pastikan itu pencuri sudah jadi pendeta betul atau tidak. Karena jujur saudara, banyak jemuran tetangga saya sapu kasih rata. Kalau jemur pakaian lebih dari jam 10, saya anggap sumbangan atau amal ibadah. Saya akan bantu angkat, setrika, dan lipat simpan di lemari saya sendiri. Benar itu. Bebek tetangga, ayam tetangga, babi tetangga, rata. Kalau mau minum mabok, apa tolakannya? Bebek tetangga. Waktu itu jadi banyak itu yang datang ikut KKR tidak menyangka bahwa Mel Atok sudah jadi pendeta, wah Mel Atok sudah jadi pengkhotbah. Mereka tidak percaya. Tapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Sebab Yesus datang bukan cari orang benar, Yesus datang cari orang berdosa yang tahu diri dan berkata, ini aku Tuhan, pakai aku, utus aku, pakai aku, bawa perubahan. Yesus cari orang-orang model begitu. Amin, Bapak Ibu terkasih. Dan sampai hari ini semangat pelayanan itu tidak turun, walaupun kepala ini agak tertikam sekarang, agak nyut-nyut karena kurang tidur. Perjalanan udara, darat, dan laut sekaligus untuk sampai di sini. Tapi melihat wajah-wajah yang penuh sukacita ini, melihat orang-orang yang sangat antusias ini, oh haleluya, saya lupa itu capek, saya lupa itu kepala tertikam, sebab saya percaya di tengah-tengah kita ada hadirat Allah Tritunggal. Hadiratnya dahsyat, sanggup membuat hati yang susah jadi gembira, kekuatan yang lemah menjadi semangat. Amin. Maka kita harus gunakan kesempatan ini baik-baik. Dalam bahasa Yunani kalau bicara kesempatan, ada kronos, ada kairos. Kalau kronos itu melahirkan kata kronologi, urut-urutan. Tapi kalau kairos itu waktu Tuhan yang kalau tidak dimanfaatkan Anda rugi besar. Kan dia akan pergi seperti air mengalir, tidak akan ada di posisi yang sama. Jadi
Kalau Tuhan kasih kairosnya malam ini bukan sekedar kronos, ini kairos, ini kesempatan. Firman Allah berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus 5 ayat 16. Kata pergunakan dia pakai kata Yunani exagoroso. Exagoroso itu artinya tebuslah, selamatkanlah waktumu. 99 tahun ini sejak Ishak Samuel, dia paham apa? Kene. Pokoknya itu sudah, itu tidak boleh lebih sejarah. Saya sudah hafal tadi 6 kali, hanya jujur saya tidak percaya diri mengatakannya. Saya kalau hafal ayat saya hafal, orang Punama ini saya suka salah terus. Serius. Jadi sudah, itu sudah 99 tahun lalu beliau diutus Tuhan ke sini. Lalu kita yang paling tahu bagaimana kronologi perjalanan ini. Adakah dalam kronologi ini kita memanfaatkan kairos Tuhan dengan baik? Saudara paling tahu. Tapi harapan saya, KKR memperingati 99 tahun ini, kiranya Allah menolong kita semua. Amin. Saya datang bersama istri terkasih, karena Alkitab berkata istri adalah penolong. Logikanya jelas, penolong itu lebih kuat daripada yang ditolong. Terbukti kepala saya tertikam, dia tidak. Iya, ibu-ibu tuh bapak-bapak di nama, kita tak usah sombong. Di Alkitab itu lebih banyak dicatat, lebih banyak janda dari duda. Laki-laki kebanyakan mati duluan. Ini bukan menyumpahi, tapi fakta. Mana ada cerita duda di Sarfat? Tidak ada. Janda di mana ada duda di Nain? Janda di ibu-ibu tuh tidur paling terlambat, bangun paling duluan. Belum lagi bapak minta saya mau anak 7. Kau yang melahirkan saja bapak mau anak 7. Bapak tidak bantu urus, bapak duduk main catur dari pagi sampai sore, hanya mau langkah kasih pindah kuda dan benteng saja, pikir seperti pikir perpolitikan di Teluk Gondang. Tapi ibu rahasia. Jadi tadi waktu di mobil Pak Rian, Pak Pendeta Rian bilang, ibu-ibu tidak mabok. Aduh, saya punya istri ini orang NTT yang dari Flores itu aduh biasa nih, laut, darat, jalan, lika-liku, laki-laki yang tidak laku-laku itu banyak di situ dan luka-luka semua. Ya, saya kemana-mana bersama beliau dan kami bersyukur sejak pacaran kami sudah melayani dan komitmen nikah juga melayani bersama sampai hari ini. Pernah tidak kami berkelahi? Pernah. Omong kosong. Kalau pendeta bilang kami punya hidup seperti malaikat, dan kadang-kadang kami naik ke plafon, kami turun kembali, kami naik lagi, kami melayang. Omong kosong, tipu. Coba ada pendeta sama hanya kita bicara bakal lain lebih rapi saja, sesungguhnya sama saja. Saudara-saudara, ini kita ini kan orang Papua, orang NTT, ini kan model-model hampir sama. Satu tinggi bukan satu rendah, dua-dua sama seperti pesawat luar angkasa mau terbang tembus atmosfer. Aduh, jadi apakah berantem, berkelahi, bertengkar, omong-omong kalau suka keluar, kok itu ada di kitab keluar, nonton di Obaca coba ada omong di Obaca. Jangan lupa Obaca, belum lagi yang Matius, Markus, Lukas. Lu jangan coba-coba pakai ayat, bukan cuma saya pendeta, beliau juga pendeta. Cuma ngana yang ada ayat. Puji Tuhan, suka duka dipakainya untuk kebaikan kami. Anak ketiga M sampai S, no kids. Anak keempat huruf yang sisa T sampai Z, to fake sis. Saya yakin di Papua kalau sampai ada itu anak, pasti yang
produk tahun 2025 karena berdengar saya omong makanya batiru dan tidak ada di dunia. Jadi Abstep Gitska Nokis to fixes. Abstep itu artinya anak berkat, cinta, damai, empati, firman. Gitska itu generasi haus Injil, jalan kehidupannya lurus. Nokis itu manusia nyatakan otoritas, power, quality, raja surgawi. To fixes itu belum ada, kami saya kepala Mr. Tikam, jadi saya belum tahu artinya apa. Kami masih berdoa. Yang terakhir mau pasang arti itu pusing setengah mati sampai hari ini. Salmen aman terkendali. Jadi kami punya 4 putra karena memang kami sepakat minta anak cowok semua dan Tuhan kasih cowok 4. Waktu anak pertama itu aduh kita berantem luar biasa, masih tinggal di kos-kosan. Jadi banting tidak rasa memiliki, banting pintu terencana kasih patah semua karena cuma kos toh, bukan punya sendiri. Kalau angkat motor, saya ingat motor pertama kredit uang 1,5 juta, Vega R. Dia punya tanduk kayak banteng dan Spanyol tuh. Berantem, istri nangis, tapi saya tidak main tangan ya, saya tidak pernah pukul beliau. Hanya maklum kita baku sambar mulu omong. Anak saya baru 6 bulan dia nangis sejadi-jadinya, istri juga nangis. Saya dengan batik Alkitab lengkap dengan kidung jemaat, haleluya, menuju ke ibadah syukuran, nyanyi penuh sukacita. Pas mau jam khotbah, pas mau khotbah, saya yakin itu suara Roh Kudus. Itu suara bilang jangan khotbah, pulang dan minta maaf. Nah ini WL worship leader sudah angkat lagu firman, saya send dia, kau putar terus, kau putar terus, karena ini ada perintah langsung dari atas ini, harus back home dan minta maaf. Jaraknya cukup jauh, angka motor lari pulang mau minta maaf. Nah itu ini sebenarnya sudiam. Hanya ibu-ibu nih kalau posisi unggul kita habis pak. Percaya atau tidak? Apalagi dia tahu kalau pak mau pulang minta maaf, lu ancar pak. Nah itu habis sudiam. Sebenarnya sudah diam, tapi motor Vega masuk. Haleluya. Nah itu agak ulang. Dia menangis ulang dan kita baku rayu pica ancor, kita garu, kita mau garu begini kan namanya kalau super maaf bagi kita mau garu mau sentuh kalau di NTT cara usir setan begitu bujuk rayu garu cakar garu, tapi beliau tetap tolak dan tolak hampir 1 jam. Saya bilang sama beliau, mama bapak datang ini sudah lagu firman. Akhirnya mungkin beliau kaget, maka kita dua saling menangis, mendoakan, minta maaf segala macam. Bagian saya pulang, kasihan WL tadi itu dia menyembah bukan menyembah Tuhan. Haleluya. Pendeta di mana? Haleluya. Haleluya. Pendeta terangkat tidak sen-sen. Haleluya. Singkat cerita, benar ini kisah nyata bukan omong kosong. Jadi jangan bilang pendeta tidak pernah ada masalah ya, itu omong kosong. Kita ini pegang firman Allah, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amin. Nah puji Tuhan saudara-saudara, saya senang saya dengan istri masih tetap melayani Tuhan sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Beliau seorang ASN di Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi untuk sementara ada cuti di luar tanggungan negara karena menangani salah satu anak kami dari 3 tadi, dari 4 tadi. Anak ketiga kami special need, berkebutuhan khusus, jadi harus penanganan betul-betul ketat. Jadi kalau kami ada di rumah ya kami sama-sama dengan dia, tapi kalau urusan pelayanan memang beliau harus temani saya seperti itu. Nah puji Tuhan saudara-saudara, itu perkenalan, dan saya menggembalakan satu gereja yaitu GSGA
dan gereja Tuhan yang saya gembalakan dikenal dengan nama Bengkel Orang Berdosa. Bagi saya gereja bukan tempat berkumpulnya para malaikat. Gereja itu tempat berkumpulnya orang-orang kotor yang setelah menerima Yesus tidak langsung jadi seperti malaikat. Bertobat itu ada dua model Bapak Ibu. Ada yang bertobat terjadi sekali seumur hidup, ada yang bertobat terjadi terus menerus seumur hidup. Bertobat yang terjadi sekali seumur hidup adalah dari belum menerima Yesus menjadi menerima Yesus, cukup satu kali, jangan ulang-ulang. Tapi bertobat yang terjadi terus menerus adalah bertobat dari karakter kita, cara bicara dan lain sebagainya. Itu tidak ada yang sempurna. Orang NTT bilang nobody is perfect. Tidak ada orang sempurna. Jadi mau pendeta, mau majelis, mau pejabat, mau rakyat, mau jemaat, siapapun, kita pasti mengalami perubahan dari hari ke hari, entah di sisi yang mana. Itu pergumulan kita masing-masing. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi menarik dari nats yang disiapkan oleh panitia, yang saya mau bacakan adalah Kolose 3 ayat 10. Perhatikan ayatnya, saya baca bagi Bapak Ibu terkasih. Oh, ada di layar, sama-sama baca. 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ini senada dengan apa yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan dua jenis pertobatan. Ada yang terjadi sekali seumur hidup, dan ada yang terjadi terus menerus seumur hidup. Pokoknya selagi masih hela napas, jantung masih berdetak, masih injak kaki di planet bernama bumi, maka tidak ada kita yang sempurna. Kita sempurna kapan Bapak Ibu? Kita sempurna kalau di sorga. Makanya dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-23 ada data tentang nanti roh orang benar itu akan sempurna di sorga. Makanya di dalam Ibrani pasal 12 ayat 23, istri saya akan baca buat kita. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, roh orang benar itu menjadi sempurna kapan? Di sorga. Kalau masih di bumi, masih hidup, masih hela napas, kita semua harus mengalami pembaharuan terus menerus. Amin. Manusia lahiriah kita tambah hari tambah merosot, tapi manusia batinia menurut 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16, manusia batinia kita itu harus dibaharui terus menerus. 2 Korintus 4 ayat 16. Dengarkan ayat ini Bapak Ibu. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi manusia lahiriah itu 2 Korintus 4 ayat 16, manusia lahiriah itu tambah hari tambah merosot. Tidak ada orang yang tambah tua tambah kuat, tidak ada. Tidak ada Bapak. Coba cari di mana orang yang tambah tua tambah kuat. Tidak ada orang yang tambah tua tambah cantik, tidak ada. Kecuali ke operasi plastik. Itu pun cek baik-baik, kalau plastik yang salah muka jadi kayak dos wings. Takutnya plastik dos wings. Haleluya. Sekarang lagi musim nih orang oplas, operasi sana, operasi kerut begini. Mau tipu apa? Kalau tua ya tua aja kali. Ini yang tua juga paksa diri dengan
suntik sana, tarik sini. Jadi kalau orang ketawa lepas, dia tidak bisa lepas karena dia sudah tarik benang, jadi kata karena kalau lepas benang putus, pecah, hancur. Nah, kita yang tidak operasi ini kan enak, ketawa lepas, yang operasi itu karena mau melawan firman. Pikir ada orang tambah tua lahiriah tambah kuat, mana ada. Ishak itu orang beriman, tambah tua mata mulai kabur-kabur, Yakub tipu. Oh iya dong. Makanya saya ini tidak anti dengan kesembuhan ilahi. KKR saya masih terjadi kesembuhan banyak, tapi yang saya mau didik umat di mana-mana kalau saya dapat kesempatan diundang bicara, yang kita cari utama tuh masalah rohani. Amin. Orang mati kalau dia bangkit nanti mati lagi. Orang buta tadinya buta bisa melihat, bisa ada kemungkinan nonton film porno lagi. Jadi yang paling penting apa? Pertobatan sejati, batiniannya, bukan lahiriah. Bangsa yang paling banyak lihat mujizat Bapak Mama di bawah kolong langit ini adalah bangsa Israel. 10 tulah itu mujizat. Air jadi darah, mujizat. Tiba-tiba belalang, lalat, nyamuk, hujan es. Paling parah kematian anak sulung. Laut merah, laut konsum terbelah bagi dua. Itu mujizat semua. Tiang awan, tiang api, roti dari sorga. Mau makan daging, Tuhan kirim burung puyuh, lu makan sampai lu muntah. Itu kan yang terjadi. Kurang mujizat apa Israel? Belum lagi mujizat peperangan. Bangsa Amalek tumbang, bangsa ini tumbang, bangsa itu tumbang. Firaun dan tentaranya ditelan oleh lautan. Itu dilihat oleh mereka dengan mata kepala sendiri. Tapi saya tanya Bapak Mama dulu, apakah mereka bertobat? Tidak. Yang paling banyak lihat mujizat itu yang paling bersungut-sungut. Tuhan kasih mati mereka semua. Mereka itulah generasi Musa yang masuk ke tanah Kanaan. Cuma generasi Yosua, bahkan Musa pun tidak diizinkan masuk. Sudah lihat mujizat begitu macam. Di Keluaran 17 ayat 7, satu tempat yang namanya Masa dan Meriba, hanya gara-gara air ini bangsa mempertanyakan Allah itu di mana. Anda bayangkan kurang ajar tidak? Hanya gara-gara air minum. Keluaran 17 ayat 7, dinamainya tempat itu Masa dan Meriba. Dinamai tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Kau sudah lihat laut konsum terbelah bagi dua. Kau sudah lihat tiang awan, kau sudah lihat tiang api, kau sudah lihat mana roti turun dari sorga. Bangsa mana yang pernah roti turun dari sorga? Tidak ada. Tapi kenapa hanya masalah air minum? Mereka tanya, oh ini ehonya terlalu tinggi. Saudara lihat, hanya masalah air minum. Dia bilang, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini, kalau saya Tuhan, saya cekek kasih mati cacat. Kurang ajar. Kau lihat mujizat. Makanya orang yang bertumbuh dari firman itu dewasa. Orang yang hanya datang cari mujizat tidak dewasa. Sedikit ada proses mulai sungut-sungut, ngomel-ngomel, nambah. Tapi orang yang bertumbuh dari firman, dia seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka akan berkata, jika Allah yang kami sembah sanggup menolong kami, dia akan tolong kami. Tapi jika dia tidak tolong kami, dengar Nebukadnezar, kami tidak akan menyembah patung atau dewamu. Itu iman dewasa. Kalau iman bayi begitu, ada gula-gula diam, tidak kasih gula-gula, dia menangis satu kelurahan heboh. Jangan jadi bayi dong. Jadi lahiriah kita boleh merosot Bapak Ibu jemaat, tapi batin kita tidak merosot. Mata boleh kabur,
asam urat boleh kambuh, iya toh, kolesterol darah tinggi dan lain sebagainya. Tak terhindarkan, namanya manusia biasa. Nabi Elisa itu, Bapak Ibu, Nabi Elisa, doa orang mati pun bangkit, mujizat demi mujizat. Pernah dihitung, Elia bikin mujizat besar 14 kali, Elisa 28 kali, 14 kali 2. Tapi Anda cek, Nabi Elisa mati gara-gara apa? Gara-gara sakit. Semoga ini ayat tidak salah, kalau salah pendeta juga manusia. 2 Raja-Raja 13 ayat 14. Kalau salah baru kasih tahu balik. Oh, nah betul. Perhatikan ayat pembukanya aja. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya. Sampai di situ. Itu nabi yang Tuhan pakai bikin mujizat. Ini nabi meninggal gara-gara sakit. Jadi jangan menghakimi kalau ada pendeta mati gara-gara sakit. Belum tentu dia berdosa. Dia tidak dosa, hanya dia makan yang tidak tahu diri. Mungkin dokter bilang, Pak, rem daging babi. Kan saya pernah dengar orang ngomong begitu. Dulu istri saya mau nikah dengan saya, beliau kan sudah PNS. Saya ini pendeta GSA dan ini harus buka-buka. Pendeta GSA ini kan miskin. Jujur aja, kalau tidak kuat pelayanan, tidak kuat berdoa, selamat tinggal. Kan begitu. Jadi beberapa orang di sekitar beliau berusaha memprovokasi beliau dan orang tuanya, jangan kawin dengan Mel Atok, kawin dan dia makan apa. Maka kita harus gunakan kesempatan ini baik-baik. Dalam bahasa Yunani kalau bicara kesempatan, ada kronos, ada kairos. Kalau kronos itu melahirkan kata kronologi, urut-urutan. Tapi kalau kairos itu waktu Tuhan yang kalau tidak dimanfaatkan Anda rugi besar, kan dia akan pergi seperti air mengalir, tidak akan ada di posisi yang sama. Teruslah, selamatkanlah waktumu. 99 tahun ini sejak Ishak Samuel, dia paham apa? Bertobat yang terjadi terus menerus adalah bertobat dari karakter kita, cara bicara dan lain sebagainya. Itu tidak ada yang sempurna. Orang NTT dan nobody is perfect. Tidak ada orang sempurna. Jadi mau pendeta, mau majelis, mau pejabat, mau rakyat, mau jemaat, siapapun, kita pasti mengalami perubahan dari hari ke hari, entah di sisi yang mana. Itu pergumulan kita masing-masing. Ini tanah peradaban. Saya tidak tahu di Wondama, tapi jangan ada lagi yang percaya arwah-arwah, jangan. Orang sudah mati sudah habis. Ada orang-orang masih hidup yang tidak pernah tegur. Orang sudah mati baru lewat kuburan, permisi Pak. Bukan permisi saja, salam. Itu kalau dia balas kau habis. Kau lari, Scooby-Doo buruk kejar, tidak dapat kau. Orang sudah mati baru dia salam. Orang hidup dia buang muka. Manusia kacau sekali. Ada lagi anak-anak gara-gara dia punya kelakuan, makanya orang tua mati cepat. Tapi waktu di peti jenazah tuh dia nangis, aduh Tuhan, Tuhan lebih baik hamba duluan Tuhan. Tuhan bilang, habis ini lu santai aja, lu tak usah minta, orang kalau ini mesti mati. Kurang ajar lu, anak model apa lu? Karena anak tidak hormat orang tua, umur pendek. Tak usah acting menangis ya. Lebih baik kau yang sudah bikin orang tua pulang minta maaf. Mulai ini malam mungkin kita ketawa. Saya melakukan itu pada papa dan mama saya. Saya sangat melukai mereka. Mama saya harus digiring ke sana kemari, ke polisi, ke pom. Aduh, gara-gara saya. Makanya setelah Tuhan pulihkan, Tuhan angkat kami, betul-betul kami tidak tahu mau balas itu tidak bisa lagi. Tapi kami memang mau berubah, melakukan yang terbaik buat papa dan mama. Anak-anak, hormat orang tua itu panjang umur. Tolonglah. Dan yang terakhir, yang kelima, saya semua habis. Beberapa muka mencurigakan. Tidak apa-apa, pembalasan adalah hak Tuhan. Haleluya. Yang terakhir adalah standar hidup kita berbeda. Kita tidak pakai standar dunia lagi. Kalau mau sama-sama, ya, menjadikan manusia hidup dalam peradaban yang lebih luar biasa,
Standar kita jangan standar dunia, pakai standar surga. 1 Yohanes 2 ayat 15. Ayat-ayat itu memberi keterangan tentang kontrasnya standar dunia dan standar surgawi. 15 dia bilang begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. yes. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16 dia menjelaskan lebih dalam, Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. dan ini pasti lenyap kekasih Tuhan. 17 sama-sama baca 2-3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Duta besar Amerika yang ditugaskan di Indonesia, andai kata rupiah mengalami goncang-gancing, dia tidak pusing. Kenapa? Dia tidak digaji pakai rupiah, dia digaji pakai dolar. Kita betul ada di dunia, tapi kita adalah utusan-utusan Kristus. Amin. Orang Wondama kita milik Kristus, kita tidak pakai standar dunia, kita pakai standar surga. Dunia goncang-gancing, tapi anak-anak kerajaan Allah semakin naik jadi kepala dan bukan ekor, tidak turun tapi naik, terutama dalam iman, kejujuran, dalam kasih setia. Seperti si Samuel Ishak itu pernah ngomong, saya baca sepintas, dia bilang di tanah ini kalau kerja jujur, setia, dengar-dengaran, kau akan melihat tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Jadi kita semua, mulai pejabat, pendeta, pengusaha, masyarakat, belajar hidup jujur, belajar hidup takut Tuhan, dengar-dengaran firman Allah yang sudah disampaikan. Percayalah, sesuatu yang besar Allah masih mau lakukan di dalam diri, di tanah, di kelompok, di daerah orang-orang yang mau dengar firman Allah. Diberkatilah Wondama, beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama.